Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke, di video kali ini kita akan bahas atau review tema yang selalu jadi primadona. Ya, apalagi kalau bukan tema iOS. Tema ini paling banyak diminati pengguna Android dibanding tema jenis lain. Jadi saya sendiri kurang begitu paham kenapa tema ini banyak banget peminatnya. Nah, di video kali ini saya juga pengen tahu alasan kalian kenapa kalian bisa suka banget dengan tema iOS. Tapi pertanyaan ini buat kalian yang suka dengan tema iOS saja ya. Buat kalian yang gak begitu suka dengan tema iOS, kalian boleh skip di bagian ini. Dan oke, ini adalah review atau rekomendasi tema iOS yang pertama. Seperti biasa, kita akan awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Oke, di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender. Ada perakhiran cuaca, dan untuk widgetnya seperti biasa, kalian bisa mengganti di tampilan widgetnya. Untuk pertama kali kalian mengaktifkan, kalian akan disuguhkan dua pilihan widget. Kalian bisa memilih widget medium ataupun widget yang small. Pasti kalian udah paham lah buat kalian yang suka banget dengan tema-tema iOS. Oke, untuk icon pack pada tema ini standar icon pack iOS, dan di bagian bawah sini juga terdapat toolbar ala iOS. Oke, di bagian tepian sini kalian bisa kustomisasi untuk di bagian home screen. Kayaknya saya untuk di bagian sini nggak perlu jelasin lagi ya, karena pasti kalian udah paham dengan di bagian ini ataupun kostum-kostum yang bisa kalian gunakan di bagian sini. Jadi kita lanjut aja untuk ke reviewnya. Sementara untuk control center pada tema ini dia menampilkan warna gelap. Walaupun di sini saya menggunakan light mode karena tema ini hanya kompatibel di mode terang. Untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini yang pasti ada perubahan. Dan untuk pemutar musik di sini masih standar. Perubahan nggak begitu ketara ya. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Untuk notifikasi barnya hampir ala-ala iOS itu. Dan untuk papan telepon tema yang pasti ada perubahan. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini juga tembus hingga ke aplikasi ya, pesan sistem. Di sini jadi message ya, biasanya e-box ataupun pesan ya. Sementara untuk balon chat pada tema ini juga ada perubahan. Seperti biasa di bagian bawah sini ada embel-embel emoji ala iOS. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan. Di sini untuk tentang teleponnya dia gambar iOS, gambar Apple ya. Sementara untuk tentang telepon di sini sayangnya di bagian dalam masih menggunakan tampilan yang standar. Kontrol volume pada tema ini juga nggak ada perubahan. Jadi kita langsung aja lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Karena untuk di rekomendasi kali ini temanya nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Karena untuk sekarang ini ya jarang banget tema iOS yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Jadi buat kalian yang suka dengan tampilan WhatsApp iOS, kalian bisa menggunakan WhatsApp mode. Dan oke, untuk tampilan di bagian lock screen di sini keren ya. Ini baru untuk tampilannya ya. Oke, di bagian atas ini ada widget jam, kalender, dan ada jam analog, perakhiran cuaca, dan di sini ada persentase baterai, dan ada catatan. Di sini juga ada pemutar musik. Dan di bagian lock screen-nya ada tampilannya hanya seperti ini. Buat kalian yang suka dengan tema ini atau ingin mencoba tema ini, kalian bisa langsung mengunduh tema ini dari TS Xiaomi kalian masing-masing. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul iOS 16 Pro. Ukurannya emang lumayan besar ya, 59,4 MB, sementara untuk desainnya Constantino. Oke, untuk rekomendasi tema iOS yang kedua nih, temanya konsepnya masih sama ya seperti tema sebelumnya, yakni iOS 16. Kalau yang tadi itu iOS 16 Pro, kalau yang ini iOS 16 V13. Ini sepertinya dikhususkan untuk MIUI 13, tapi kalian bisa mencobanya di MIUI 12.5. Dan saya yakin untuk MIUI 12.5 ke atas, tema ini juga masih kompatibel. Ukuran file dari tema ini masih sama seperti tema sebelumnya, yakni di kisaran 59,7 MB. Kalau yang tadi 59,2 MB, ini 59,7 MB. Sementara untuk desainernya Pro Tamer, dan tema ini bisa kalian temukan di region Indonesia ataupun di region India. Dan ini adalah tampilan dari home screen-nya. Oke, untuk tampilan di bagian home screen-nya dia sama seperti tema yang barusan ya, yang udah kita review. Perbedaannya di sini nggak ada opsi untuk kustomisasi di bagian home screen-nya. Tapi saya lebih suka untuk tampilan yang seperti ini. Karena untuk tampilan seperti ini, untuk dockbar di bagian sini dia nggak berubah kalau kita mengganti wallpaper di bagian home screen-nya. Sementara untuk widget di bagian atas dia sama ya, ada 3 pilihan widget. Ada widget digital lock, dia medium, dan sementara yang di sebelah kanan ada widget small. Dan oke, kita akan pilih yang medium aja. Oke, untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan untuk icon packnya saya rasa lebih fresh untuk yang tema ini daripada tema yang sebelumnya. Sementara untuk control center pada tema ini sama ya, dia menggunakan warna gelap untuk warna dasarnya, dan untuk notifikasi bar ataupun pemutar musik di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini udah ada perubahan.
Papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan di ala-ala iOS untuk numeric numbernya, kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan dan di sini lebih simple ya daripada tema yang sebelumnya. Tapi saya lebih suka untuk tampilan detail kontak yang tema ini ya. Sementara untuk aplikasi pesan sistem pada tema ini sama ya, di bagian sini di bagian balon catnya ada embel-embel ala-ala iOS. Tapi ini lebih keren untuk embel-embel ala iOS-nya ya, walaupun di sini nggak bisa kalian sentuh. Dan untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan. Sementara untuk tema yang sebelumnya dia untuk gestur animasinya masih menggunakan tampilan yang standar. Dan buat kalian yang menggunakan navigasi bar, untuk ke tema ini navigasi barnya dia hampir sama seperti pil gestur seperti ini ya. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan dan di sini lebih keren untuk tampilan di bagian settingnya. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, sementara untuk di bagian dalamnya di sini udah ada perubahan. Untuk recent app pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar ya, sementara untuk kontrol volume tema ini juga nggak ada perubahan. Dan sangat disayangkan juga tema ini nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender, dan di bagian bawahnya terdapat beberapa shortcut widget lainnya seperti alarm, jam, persentase dari baterai, persentase dari baterai, langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini, dan perakiraan cuaca. Dan kalian bisa menggeser ke sebelah kanan di sini ada beberapa shortcut widget yang kalian bisa kustomisasi untuk widget tampilan di bagian sini ya. Dan ini udah pernah aku jelasin di video review sebelumnya. Sementara untuk swipe ke bawah di sini ada control center ala iOS, dan ini untuk control centernya fresh banget ya. Saya suka dengan control center tampilan yang seperti ini. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema iOS yang bisa kalian unduh langsung di MIUI kalian masing-masing. Dan itu udah kompatibel untuk MIUI 12.5 ke atas hingga ke MIUI 13. Jangan lupa tulis pendapat kalian ataupun alasan kalian kenapa suka dengan tema iOS. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.